Selamat sore semua. Saya baru selesai kerja, sudah tutup laptopku karena sudah jam 5 lewat 45 menit. Jadi saya sudah selesai kerjaku. Oke, ini video cepat-cepat saja. Saya baru selesai mark mapping apprentice yang akan saya uji minggu depan. Ya, minggu depan ini hari Senin tanggal 23 adalah saya punya interview yang pertama yang saya akan buat untuk menguji ini apprentice yang datang, yang masuk dalam saya punya booking yang untuk diuji. Dia tadi saya sudah dapat notifikasi bahwa dia sudah lulus, dia punya ujian tulis. Jadi selanjutnya nih tinggal dia punya interview saja yang akan dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan dia doing well for the interview with me. Ini yang pertama ya yang akan saya lakukan di hari Minggu depan. Anyway, saya mau bikin video hari ini karena ada satu topik yang menarik yang dulu waktu saya masih di assessor juga saya suka berdiskusi dengan saya punya students, dan ini tadi saya lihat juga di salah satu standar, salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk ini interview ini adalah bukti bahwa mereka bisa support sustain shared thinking dan tahu apa benefitnya sustain shared thinking untuk anak-anak, untuk perkembangan anak-anak. Jadi ini yang saya mau bicarakan di sini, sustain shared thinking. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengarkan istilah itu, tapi sustain shared thinking itu pada dasarnya itu skills atau kemampuan untuk bisa mengungkapkan point of view dan bisa mengembangkan point of view dan juga bisa bertanya critically, untuk thinking critically. Thinking critically itu berarti bahwa kalau kita mendapat sesuatu pernyataan, kita tidak langsung saja terima seperti begitu. Kita harus menganalisa, bisa kemampuan untuk menganalisa dan kemampuan untuk mengevaluate. Jadi dan kemudian kemampuan untuk bisa mengungkapkan, seperti begitu. Jadi ini salah satu skills yang sangat dibangun, yang sangat didorong dari pendidikan, dari masih di pendidikan dini. Jadi hal-hal seperti bertanya, kemampuan untuk bisa bertanya kenapa demikian, kenapa sampai jadi seperti begini, kalau kita buat begini nanti jadinya apa, kalau kita mau hasilnya seperti begini, apa yang harus kita lakukan, mungkin coba yang begini atau mungkin coba yang begini, seperti itu. Pokoknya ada kesempatan di mana anak-anak itu diberikan waktu dan kesempatan untuk berpikir, untuk cari solusi untuk suatu masalah begitu. Mereka harus diberikan waktu dan support untuk seperti begitu. Jadi pada dasarnya itu bukti yang apprentice mereka harus kasih tunjuk itu seperti aktivitas dan juga rutin yang mereka buat setiap hari, di mana mereka beri kesempatan kepada anak-anak yang mereka didik untuk bisa mempraktek ini sustain shared thinking menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang baru begitu. Itu harus menjadi sesuatu yang sudah itu hal biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti begitu. Jadi ini yang biasa saya pikir bahwa kalau kita orang dewasa selalu bilang gini, kok anak kecil kok terus bicara banyak, kok terus apa begitu-begitu, segala macam begitu, itu sama sekali tidak dilakukan sedemikian di sini. Di sini anak-anak di pendidikan dini dilatih dan dibiasakan untuk bisa memberi pendapat, dan bisa didengar begitu. Karena salah satu legislasi atau legislasi itu seperti undang-undang ya di sini, dan juga ini merupakan yang namanya United Nations Convention of the Right of the Child. Itu saya tidak tahu kalau Indonesia masuk dalam United Nations Convention for the Right of the Child atau tidak, tapi
itu pasti juga ya, pasti Indonesia juga masuk situ. Itu merupakan salah satu agreement dari beberapa negara, banyak sekali negara yang masuk dalam agreement itu. Kan Indonesia kan masuk PBB ya, tapi saya tidak tahu apakah Indonesia masuk dalam itu agreement itu untuk hak hak asasi untuk anak. Mungkin juga, I don't know. Kasih komen kalau kalian tahu. Jadi hak-hak asasi anak itu salah satunya itu adalah hak-hak untuk didengar. Jadi itu sangat besar sekali perannya di pendidikan dini di sini. Jadi anak-anak punya hak untuk didengar. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan perasaan mereka, pemikiran mereka, seperti begitu. Mereka boleh bertanya, mereka boleh di encourage, didorong untuk bisa berpikir seperti begitu, dan berpikir secara kritikal juga di encourage seperti begitu. Jadi tidak hanya oke-oke saja begitu. Mereka harus bisa bertanya, dan karena mereka punya kemampuan untuk berpikir, untuk menganalisa, mengevaluate hal, jadi membantu mereka untuk ke depan itu lebih bagus, lebih outcome-nya mereka itu akan lebih bagus begitu. Dan tidak semua anak-anak bisa ya punya kemampuan sedemikian. Jadi inilah sebagai pendidikan dini, pendidik harus bisa mengerti bahwa setiap anak itu beda, ada yang malu, ada yang pendiam, ada yang sangat confident sekali, seperti begitu. Jadi bagaimana mereka harus bisa membantu semua anak-anak ini untuk bisa mempunyai substantial thinking, begitu dari masih di pendidikan dini. Dan pendidikan dini di sini substantial thinking ini bukan hanya saja di encourage di umur 3 tahun dan 4 tahun, di mana mereka sudah bisa berbicara dan bisa conversation, seperti begitu, conversation conversation dan debate, bertanya kenapa dan kenapa demikian, dan bisa kasih mereka punya pemikiran dan mereka punya pandangan. Tetapi juga di bagian bahkan masih babies yang sama sekali tidak berbicara apa-apa, dan juga toddlers yang umur 2 tahun yang baru 1-2 kata, 3 kata, kalimat-kalimat pendek, itu juga di-encourage dari situ. Jadi mereka harus bisa untuk memfasilitasikan skill itu untuk dibangun dari sangat-sangat masih bahkan sama babies, seperti gitu. Jadi kalian bisa lihat seperti kalau di sini atau mungkin di film-film begitu, di sini orang tuh berbicara dengan babies. Kita berbicara dengan babies seolah-olah mereka bisa menjawab kita, karena seperti itu. Jadi umpamanya babies hanya smile, mereka akan menjawab smile itu dengan percakapan, seperti begitu. Jadi itu membantu perkembangan otak, membantu perkembangan intelektual dari babies ini. Jadi mereka bisa sudah terbiasa mendengar percakapan, mendengar intonasi orang bicara, percakapan untuk memberi mereka kesempatan untuk respons balik, seperti begitu. Jadi itu dia substantial thinking. Dan ya pokoknya harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bisa berpikir dan memberi ekspresikan mereka punya pandangan juga. Dan ya yang paling biasa itu selalu pakai open-ended questions. Jadi kalau masih di babies dan di toddlers banyak dikombinasi dengan yes and no questions, tetapi di preschool itu lebih banyak memakai open-ended question waktu berbicara dengan anak-anak di preschool, supaya mereka punya kesempatan untuk berpikir dan cari tahu dan berpikir, thinking critically, menganalisa hal-hal yang mereka temui, seperti gitu. Dan ini semua dibuat dalam waktu bermain. Jadi bukan macam duduk belajar begitu. Ini semua dibuat dalam waktu bermain. Jadi waktu mereka main di luar, di outdoor play, atau main dalam classroom, semuanya. Atau hanya dalam
ke rutin biasa, umpamanya duduk makan sama-sama, bertanya kenapa begini, ini dari mana, kenapa sampai seperti begini, ini rasanya bagaimana, kalau kita taruh ini nanti bagaimana, seperti begitu. Jadi itu semua menjadi sesuatu yang biasa, menjadi hal biasa yang membantu untuk anak-anak punya otak berkembang dan kesempatan untuk berpikir, intelektualnya berkembang, dan juga skill untuk berbicara juga ada, seperti begitu. Karena itu yang dibangun begitu dalam pendidikan dini. Jadi itu yang saya mau bagi di sini, cerita cepat-cepat yang saya biasa berpikir it's good, sangat bagus sekali kesempatan seperti itu diberikan kepada anak-anak untuk didengar, dan jangan diabaikan saja, pikir bahwa mereka anak kecil, tapi itu sangat bagus sekali untuk bukan saja membangun mereka punya cara berpikir, tapi untuk membangun mereka punya confident kepada mereka punya diri sendiri, karena nanti ke depan waktu mereka sudah sekolah jadi orang dewasa, itu kemampuan yang sangat bagus untuk dibangun supaya menjadi pribadi dan seorang yang berkualitas gitu dari segala hal gitu. Jadi emosi, dari emosional, dari intelektual, dan juga bagaimana kita berbicara juga menjadi kesan yang baik dan bisa membuat outcomes di kita punya kehidupan lebih baik, seperti begitu. Anyway, I hope that's something to share. Bagi-bagi cerita sedikit dari sini, dari saya punya pekerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kasih komen dan like dan share dan subscribe. Okay, alright then. Saya jarang sekali bicara seperti itu untuk YouTube apa begitu, like and subscribe, but please do. Okay, thank you so much, and I will see you soon in the next video. Thank you, bye.